Rasulullah pun mengatakan, umatku semua masuk surga kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Yaitu orang-orang yang mau ngikutin Rasulullah. Ati Allah wa ati Rasul. Siapa yang taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Gitu. Nah, kalau orang sudah tidak mau masuk surga, berarti yang tidak mau. Jadi ada orang yang mendapat petunjuk, nggak ada yang bisa menghalangi. Ada orang yang disesatkan Allah, juga tidak ada orang yang bisa ngasih petunjuk. Karena memang ditutupnya itu semua, karena memang orang itu sudah menutup dirinya. Begitu. Seperti contoh istidraj, berkaitan dengan harta. Banyak orang cerita begini, aku perasaan udah takwa deh, aku perasaan aku dijalanin ibadah menurut perintah Allah deh, kok hidupku susah terus. Ada orang yang nggak kenal masjid, ada orang nggak pernah ke masjid, kok kaya, Allah nggak adil, apa gitu? Nggak juga, kayak begitu. Dan Allah bagi orang yang tidak taat kepada Allah, dikasih kenikmatan, itu bisa dikatakan istidraj. Seperti gini, ini anak rewel nih, dikit-dikit minta, kita ngamuk, sak bakul-bakul kasih, wis panganin kono. Kayak gitu Allah. Jadi udah biarin. Tapi Allah wanti-wanti, awas ntar, pada saatnya di hari pembalasan. Nah gitu. Istidraj namanya. Jadi kenikmatan itu sengaja diumbar sama Allah. Biar, karena udah nggak mau dikasih nasihat, nggak mau lagi. Jadi nggak ada istilah orang, oh saya dulu di dunia nggak pernah dengar dakwah, nggak pernah dengar pengajian, nggak bisa alasan seperti itu. Oleh karena itu kita semua di dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua kita adalah punya kewajiban untuk berdakwah, berkewajiban untuk memberikan informasi ayat-ayat Allah kepada orang lain. Sebatas yang kita mampu, sepanjang itu memang ayat Allah, sampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana muron, kata Rasulullah. Katakan yang benar walaupun itu terdengarnya agak pahit. Memang kadang-kadang orang ini kan tergantung kebiasaannya. Kalau yang nggak pernah dengar kebenaran, setelah tahu kebenaran ternyata itu di luar kebiasaannya, kadang suka menolak. Nggak apa-apa. Baru-baru orang belum familiar, tapi setelah tahu bahwa ternyata Islam itu mengajarkan keselamatan, Islam itu mengajarkan orang harus begini, harus begitu, agar menghargai orang, agar baik. Gitu. Artinya setelah paham, subhanallah, bahwa Al-Quran itu memang diturunkannya Al-Quran ini sebagai pedoman, Al-Quran itu adalah wahyu, Al-Quran itu adalah untuk menyelamatkan manusia, bahwa Al-Quran itu adalah buku petunjuk manusia agar tidak tergelincir dari godaan setan yang selalu dendam dengan anak manusia karena pernah diusir oleh Allah. Pada saat diusir setan dari surga, ya Allah, gak apa-apa aku dilaknat sampai kiamat nanti menjadi isi neraka, tapi kabulkan dua, hidupkan saya sampai hari kiamat dan izinkan saya menggoda anak manusia agar jauh dari taat kepadamu. Begitu dendamnya setan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau ikuti jalan-jalan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu buat kamu itu musuh yang paling nyata. Setan yang ditemenin. Gitu. Setan ditemenin ya kita seneng dia. Karena kita akan menjadi teman dia akan neraka nanti. Nauzubillah min dzalik. Nah, disinilah Islam mengajarkan seperti itu. Maka Allah akan mengampuni semua dosa seorang mukmin yang berdosa, seorang muslim yang berdosa, sepanjang dia tidak syirik. Itu kartu mati sudah. Makanya syirik ini menjadikan pelajaran khusus buat kita. Karena syirik itu tidak harus berbentuk kita nyembah sesuatu, enggak. Ada syirik kecil, syirik asgor, syirik akbar, banyak. Kata kita muslim, kata kita mukmin, ternyata kita masih ada syirik. Itu hati-hati kita. Karena syirik itu kata Rasulullah yang saya sering sampaikan, syirik itu bagaikan semut hitam di batu hitam dilihat di malam hari. Susah. Padahal ada semutnya itu batu. Nggak murni gitu loh. Kita ngaku murni aja padahal ada semutnya. Nah itulah syirik yang dimaksudkan. Kalau ada syirik, Allah itu sangat murka.
Dan lagi satu kalimat Allah, kaburo maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Allah akan murka kepada setiap hamba apabila dia sudah tahu kebenaran, sudah belajar dan bicara kebenaran, tapi dia tidak mau melakukan kebenaran itu Allah murka. Maka taklim-taklim kita yang sebulan kemarin, yang setiap malam Sabtu dari siapapun, kalau itu kebenarannya dari Allah dan Rasulullah, kita berusaha mengamalkan, mempunyai agenda bagaimana cara mengamalkan, gitu. Harus punya itu reng-rengan seperti harus punya. Perkara nyampainya kapan, Allahu a'lam. Sama kayak orang mau niat haji mamanya. Haji saya larang nunggunya puluhan tahun apa iso yo. Jangan pesimis. Gitu. Jangan pesimis. Sekarang haji yang umur 90 tahun juga ada kok. Saya sudah niat. Daftar belum? Ya belum niat namanya. Daftar aja 500.000. Perkara ternyampe atau enggak, niat dulu. Insya Allah kita nggak sampai, umur nggak sampai, atau memang kebijakan lain sampai nggak sampai, tapi kita niatnya sudah haji, insya Allah Allah akan melihat perjuangan kita.